Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Saat Sultan Trenggono menguji kesaktian Joko Tingkir. Ditulis oleh Damar Sasangka, Selasa 29 Juni 2010. Bagian 1. Ki Ganjur sowan ke istana Demak, seorang kawula yang dipanggil menghadap ke keraton. Biasanya kalau tidak mendapatkan anugerah atau tugas khusus, kemungkinan besar pasti akan mendapatkan murka. Dan Ki Ganjur sudah dapat memperkirakan dirinya akan mendapatkan murka dari Sultan Demak. Ki Ganjur menunggu untuk dipanggil menghadap ke Siti Hinggil di tempat khusus. Setelah sekian lama menunggu, seorang abdi dalem datang dan menyuruh Ki Ganjur menghadap ke Siti Hinggil. Setelah berhadapan muka dengan Sultan Demak, Ki Ganjur pun meminta pengampunan kepada Sultan atas kecerobohan yang telah dilakukan oleh Joko Tingkir. Ternyata Sultan tidak murka. Malah Sultan menanyakan siapakah pemuda yang kini tinggal di rumah Ki Ganjur. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur. Serta-merta Ki Ganjur menyampaikan siapa sesungguhnya Joko Tingkir. Sultan Trenggono terkejut. Namun demikian, pintarnya Ki Ganjur meyakinkan Sultan. Pada akhirnya Sultan Demak pun berkata, "Paman Ganjur, jika memang benar apa yang kamu katakan barusan, beranikah Joko Tingkir aku uji kesaktiannya?" Ki Ganjur diam, tapi tak ada jalan lain. Jika memang Kanjeng Sultan berkehendak seperti itu, kami hanya bisa pasrah saja. Tapi beribu ampun Kanjeng, kalau boleh hamba tahu, Kanjeng hendak menguji anak saya Tingkir dengan cara bagaimana? Kanjeng Sultan tersenyum. Seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan, yaitu diadu dengan seekor banteng. Beranikah? Ki Ganjur menyetujui. Dan pada hari yang telah ditentukan di lapangan tempat pengujian para prajurit, dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan, Joko Tingkir siap diuji kesaktiannya. Joko Tingkir yang telah banyak belajar ilmu bela diri, termasuk cara menggunakan berbagai senjata, cara berkuda, dan ilmu-ilmu kanuragan dari para pertapa Siwa Buddha, kini semua yang telah dipelajarinya tersebut harus ditunjukkan semaksimal mungkin. Karena hari ini adalah hari penentuan bagi masa depan Joko Tingkir di kemudian hari. Joko Tingkir dengan gagahnya menaiki seekor kuda sembari membawa busur panah. Tegang dia menunggu bunyi gong tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingnya. Manakala di atas panggung, Kanjeng Sultan Trenggono mengangkat tangan kanannya, maka gong pun dipukul nyalang oleh seorang prajurit khusus. Menyusul, seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam areal lapangan. Sorak-sorai terdengar. Joko Tingkir menggebrak kudanya. Gemuruh suara para prajurit menambah semangat Joko Tingkir. Untuk beberapa saat Joko Tingkir memacu kuda mengelilingi tubuh banteng tersebut. Banteng mendengus sesaat belum terpancing. Namun sesaat kemudian banteng berubah semakin liar. Banteng menyerang Joko Tingkir. Joko Tingkir sigap. Kuda berputar indah menghindari serutukan banteng. Gemuruh suara prajurit terdengar melihat gerakan indah cara menghindar yang dipertunjukkan oleh Joko Tingkir. Sultan Trenggono tersenyum. Serutukan awal itu luput. Banteng memutar badannya, menengus kencang, lantas kembali mengejar Joko Tingkir. Aksi kejar-kejaran terjadi. Joko Tingkir dengan lihai mampu menjaga jarak yang tetap.
antara kudanya dan banteng yang terus mengejar. Dan dengan gagahnya Joko Tingkir melepaskan tali kekang kuda sembari mengangkat tubuhnya dari pelana. Dengan posisi miring ke arah belakang, Joko Tingkir melepaskan beberapa anak panah. Tidak terlihat kapan Joko Tingkir mengambil anak panah dari pundaknya. Anak panah meluncur deras dan tepat mengenai tubuh banteng. Banteng terluka, serutukannya agak goyah. Gemuruh prajurit riuh rendah melihat ketangkasan Joko Tingkir yang mampu mengendari kuda tanpa memegang tali kekang dan sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah. Banteng menengus semakin liar. Tiba-tiba dari arah pinggir muncul 2 ekor banteng lain. Keduanya langsung menyerang Joko Tingkir. Dengan sangat lincah, Joko Tingkir memacu kuda dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena. Sekali lagi, Joko Tingkir bangkit dari pelana kuda. Tombak terarah pada salah satu banteng. Sesaat Joko Tingkir mengarahkan tombaknya. Sesaat kemudian dia melemparkan tombak di tangannya ke arah tubuh salah satu banteng. Tepat, seekor banteng perutnya jebol terkena tombak. Joko Tingkir berputar lagi menuju pinggiran arena. Dia menyambar sebatang tombak lagi. Seperti yang tadi, Joko Tingkir melemparkan tombak ke arah salah satu banteng yang lain. Sekali lagi, seekor banteng terkena bitikan tombaknya. Joko Tingkir tidak membuang waktu. Dengan tetap memacu kudanya, beberapa kali dilepaskannya anak panah. Bitikan anak panah tak ada yang meleset, mengarah satu persatu ke tubuh ketika banteng yang kebingungan hendak menyeruduk. Kondisi ketika banteng sudah lemah, Joko Tingkir mendekati salah seekor banteng. Dengan indahnya dia melompat dari punggung kuda yang dinaikinya, berpindah ke punggung banteng. Banteng melonjak-lonjak. Nampak Joko Tingkir ikut terayun-ayun. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Joko Tingkir menancapkan sebilah keris di leher banteng yang dinaikinya. Banteng roboh, meregang nyawa. Seekor banteng yang lain mendekat. Joko Tingkir lari menghindar. Tapi bersamaan dengan itu, cepat keris di tangannya mengarah ke leher banteng yang menyeruduknya. Leher banteng terkoyak. Banteng lari ke pinggir dan roboh meregang nyawa. Gemuruh sorak-sorai prajurit kembali terdengar. Tinggal seekor lagi. Sultan Trenggono terlihat bangkit dari duduknya. Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Joko Tingkir. Sedangkan di tengah arena, Joko Tingkir berlari menghampiri kudanya. Kembali dia menaiki kuda. Tombak kembali dia raih. Dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng. Telak, banteng menengus dan roboh akibat telah banyak luka-luka di tubuhnya. Sorak-sorai lebih hebat membahana mengiringi kemenangan Joko Tingkir. Dan Sultan Demak pun puas. Demikian kisah saat Sultan Trenggono menguji kesaktian Joko Tingkir bagian 1. Bersambung ke bagian 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.